Kembali lagi di Blessing Soccer News. Berita terupdate sudah saya rangkum buat soccer mania semua. Tanpa basa-basi, ini dia berita pertamanya. Kita buka informasi dari zona CONCACAF. Curacao yang sedang bersiap tampil di Piala Dunia pertama mereka harus menerima kenyataan Dick Advocaat mundur demi fokus mendampingi putrinya yang sakit, sebagaimana disampaikan federasi setempat. Padahal pelatih 78 tahun inilah arsitek kelolosan bersejarah pada November 2025 lalu. Posisinya kini resmi diganti Fred Rutten yang otomatis menghapus rekor Advocaat sebagai pelatih tertua di Piala Dunia. Bergeser ke Eropa, euforia Prancis usai menggilas Ukraina 4-0 pada November lalu berbuntut panjang setelah LQIP melaporkan para pemain minta bonus kemenangan mereka digandakan. Permintaan langkah di level timnas ini akhirnya disetujui Presiden FFF, Philippe Diallo, yang langsung mencairkan dana tersebut sebagai bentuk apresiasi. Namun, muncul sorotan bahwa saat target utamanya adalah juara dunia 2026, fokus Les Blues semestinya tetap pada konsistensi di lapangan, bukan cuma soal angka di rekening. Bicara soal angka di rekening, isu finansial juga lagi menerpa striker house goal Victor Osimhen. Tanda tanya besar muncul saat Victor Osimhen absen ketika Galatasaray tumbang di markas Konyaspor akhir pekan lalu. Media Turki menyebut striker yang musim lalu mencetak 35 gol ini belum menerima gaji Januari dan Februari. Padahal ia baru saja ditebus permanen dari Napoli seharga 75 juta euro dengan upah 21 juta euro per musim. Jika tidak segera beres, Osimhen bisa saja mulai melirik pintu keluar pada musim panas nanti. Kontras dengan ketidakpastian di Turki, raksasa Prancis PSG justru bergerak sangat rapi untuk memegari aset muda mereka dari godaan klub lain. PSG tak mau ambil resiko dengan kontrak Joao Neves yang awalnya cuma sampai 2029 karena gajinya dianggap terlalu rendah dibanding bintang utama lainnya. Manajemen langsung memperpanjang masa baktinya hingga 2030 demi menghindari ketimpangan di ruang ganti. Langkah cerdas ini diumumkan pihak klub saat negosiasi dengan pemain inti lainnya masih berjalan. Kalau PSG sukses mengunci pemain mudanya, Bayern Munchen juga bisa bernapas lega karena bomber andalan mereka Harry Kane tampaknya masih betah di Jerman. Lothar Matthäus mengungkapkan kepada Sky bahwa Kane justru bakal memperpanjang kontrak di Bayern sampai lewat 2027. Sejak tiba tahun 2023, Kane tampil mengerikan dengan koleksi 43 gol dan 5 assist dari 36 laga musim ini di bawah arahan Vincent Kompany, dan ia tampaknya lebih memilih rutin mengangkat trofi di Munchen. Kita bergeser ke Italia, di mana satu gol di menit berdarah jadi penentu kemenangan Bologna. Bologna sukses mengamankan 3 poin di Stadio Renato Dall'Ara lewat kemenangan tipis 1-0 atas Udinese. Gol penentu kemenangan dicetak melalui eksekusi penalti Federico Bernardeschi di menit-menit akhir pertandingan. Berkat hasil ini, Bologna berada di posisi ke-8 klasemen dengan 36 poin, sedangkan Udinese berada di posisi ke-11 dengan 32 poin. Hasil serupa juga terjadi di Florence, di mana gol cepat Moise Kean sudah cukup untuk membungkam perlawanan Pisa. Fiorentina berhasil mengalahkan Pisa dengan skor 1-0 berkat gol tunggal Moise Kean pada menit ke-14. Berkat hasil ini, Fiorentina berada di posisi ke-16 klasemen Serie A dengan 24 poin, sedangkan Pisa berada di posisi ke-19 dengan 15 poin. Jika tim lain merayakan kemenangan, manajemen Torino justru kehilangan kesabaran. Kekalahan telak 0-3 dari Genoa di Luigi Ferraris menjadi puncak kesabaran manajemen Torino yang langsung melepas Marco Baroni hanya beberapa jam setelah laga hari Minggu tersebut. Klub bergerak sangat cepat dengan menunjuk Roberto De Aversa, ex-pelatih Empoli yang sudah bebas tugas sejak musim lalu. De Aversa dikabarkan tiba di Turin pada Senin pagi untuk merampungkan kontrak sebelum diumumkan secara resmi pada sore harinya. Kabar panas juga datang dari ibu kota. Roma kini berada dalam dilema karena gaji Paulo Dybala dianggap terlalu berat, apalagi kontribusinya musim ini baru 3 gol dan 3 assist dari 22 laga. Kondisi ini memicu rencana kontrak baru dengan gaji lebih rendah. Sementara jurnalis Matteo Moretto menyebut pihak Dybala mulai rutin menjalin kontak dengan Boca Junior. Dengan kontrak yang akan habis 2026, besar kemungkinan ini adalah bulan-bulan terakhir sang bintang berada di Olimpico.
Masalah kontrak di Roma ternyata merepet ke lini belakang. Kontrak Zeki Celik akan habis musim panas ini, dan menurut laporan Nicolas Kira, sang bek berpeluang pergi secara gratis karena belum ada tanda-tanda perpanjangan. Padahal pemain yang dibeli seharga 7 juta euro dari Lille ini tampil konsisten dengan 30 laga, 1 gol, dan 4 assist. Kini, sederet klub dari Premier League Bundesliga hingga Liga Turki sudah mulai mengantri tanda tangan pemain berusia 29 tahun tersebut. Sementara itu di Turin, suasana ruang ganti Juventus sedang berada di titik didih akibat rentetan hasil negatif yang mengecewakan. 5 laga tanpa kemenangan membuat tensi internal Juventus memanas jelang leg kedua playoff Liga Champions melawan Galatasaray. Tuttosport mengungkapkan bahwa Luciano Spalletti memilih pendekatan tegas dengan mengingatkan para pemain soal kehormatan logo Juventus. Didampingi sosok senior seperti Giorgio Chiellini dan Francois Modesto, pertemuan ini menegaskan bahwa masalah Juve saat ini bukan sekedar taktik, melainkan ujian karakter bagi seluruh skuad. Masalah di lapangan makin diperparah dengan laporan keuangan klub. Juventus mencatat kerugian 2,5 juta euro pada paruh pertama tahun futsal ini dengan penurunan pemasukan hampir 11% menjadi 260,6 juta euro akibat anjloknya sektor tiket dan hak siar. Klub memprediksi arus kas negatif ini bisa berlanjut sampai Juni 2026 sebagai dampak skandal akuntansi masa lalu. Tanpa perbaikan kondisi finansial, ambisi besar yang diusung Spalletti sejak Oktober lalu terancam sulit terwujud. Kabar buruk juga menimpa rival mereka AC Milan yang harus kehilangan Ruben Loftus-Cheek akibat cedera yang dialaminya di lapangan. AC Milan sudah jatuh tertimpa tangga. Selain kalah 0-1 dari Parma, mereka harus kehilangan Ruben Loftus-Cheek yang mengalami retak rahang hingga beberapa gigi copot akibat tabrakan dengan kiper lawan. Meski Sky Sport memastikan tidak ada gegar otak, ia harus segera dioperasi dan musimnya diprediksi berakhir lebih cepat. Cedera fatal yang lahir dari miskomunikasi rekan setim ini jelas menjadi kerugian besar bagi Rossoneri. Dari duka di San Siro, kita beralih ke Spanyol yang menyuguhkan drama hujan gol antara Deportivo Alaves melawan Girona. Lucas Boye tampil sebagai pahlawan Alaves lewat gol pembuka di menit ke-5 dan gol penyelamat di menit ke-89. Girona sebenarnya sempat memimpin melalui gol Vladislav Vanat pada menit ke-31 serta Viktor Sigankov di menit ke-73. Berkat hasil ini, Girona berada di posisi ke-11 klasemen dengan 32 poin, sedangkan Alaves berada di posisi ke-15 dengan 26 poin. Keindahan sepak bola Spanyol sempat terusik oleh aksi rasisme di kancah Eropa yang langsung direspon dengan sanksi tegas oleh UEFA. Hanya butuh waktu 5 hari bagi UEFA untuk menjatuhkan skorsing sementara setelah Vinicius Junior melaporkan hinaan rasisme dari bek Gianluca Prestiani saat laga Benfica versus Real Madrid. The Athletic menyebut sanksi kilat ini diambil berdasarkan bukti tertulis dari sejumlah pemain. Meski pihak Benfica mengajukan banding, keputusan ini menjadi pesan kuat bahwa tidak ada ruang bagi rasisme di sepak bola profesional. Masalah Real Madrid makin bertambah setelah Dani Ceballos masuk ke ruang perawatan menyusul daftar panjang pemain cedera di lini tengah. Di tengah rotasi yang mulai stabil, Dani Ceballos justru tumbang akibat robekan otot soleus di kaki kanannya saat latihan. Jurnalis Miguel Angel Diaz menyebut Ceballos harus absen sekitar 7 pekan dan baru bisa kembali setelah jeda internasional Maret. Dengan Jude Bellingham yang masih pemulihan, stok lini tengah Madrid kini sangat kritis untuk menghadapi jadwal padat di sisa musim. Mengingat banyak pemain yang tumbang, manajemen Los Blancos memilih untuk tidak terburu-buru memainkan Jude Bellingham dan Eder Militao. Real Madrid tidak mau ambil resiko dan menahan Jude Bellingham yang sudah menepi sejak awal Februari. Meski sudah berlatih, laporan ESPN menyebut ia butuh 5 pekan lagi untuk pulih total. Sama halnya dengan Eder Militao yang absen sejak Desember, keduanya ditargetkan baru bisa kembali pada 5 April melawan Mallorca demi menghindari risiko cedera kebugaran yang lebih parah. Sambil menunggu pemulihan pemain, El Real sudah mulai berburu bek baru untuk meremajakan lini pertahanan mereka yang mulai dimakan usia. Menyadari David Alaba dan Antonio Rudiger tak lagi muda, Diario AS melaporkan Madrid mulai membidik Nico Schlotterbeck dari Dortmund serta mempertimbangkan opsi beli balik Jakobur Ramon dari Como.
Selain itu, bek Juan Martinez juga disiapkan untuk naik level setelah pulih dari cedera ACL. Langkah ini diambil sebagai strategi regenerasi agar benteng pertahanan Madrid tetap kokoh di masa depan. Jika Madrid sibuk merombak skuad, Barcelona justru menunjukkan keberanian dengan menolak uang triliunan demi mempertahankan talenta muda mereka. Joan Laporta membuat keputusan mengejutkan dengan menolak tawaran 250 juta euro dari PSG untuk Lamine Yamal, bahkan sebelum sang pemain bersinar di Euro 2025. Menurut Fabrizio Romano, tawaran itu datang saat Yamal baru berusia 17 tahun. Kini, setelah ia dipercaya memakai nomor punggung 10, keputusan mempertahankan Yamal terbukti sangat visioner secara teknis, meski sempat dianggap nekat secara finansial. Dari talenta muda Spanyol, kita terbang ke Inggris, di mana Manchester United sukses mencuri kemenangan penting di markas Everton. Manchester United menang tipis 1-0 atas Everton di Hill Dickinson Stadium berkat gol Benjamin Sesko pada menit ke-71. Tambahan 3 poin ini sangat krusial bagi Setan Merah karena membawa mereka naik ke posisi keempat klasmen dengan 48 poin, sekaligus menjaga peluang ke Liga Champions. Sementara itu, Everton tertahan di peringkat ke-9 dengan koleksi 37 poin. Kemenangan atas Everton itu semakin membuktikan tangan dingin Michael Carrick dalam mengubah mentalitas bermain skuad United. Sejak kedatangan Michael Carrick, Manchester United tampil konsisten dengan catatan 6 laga tanpa kalah, termasuk mengalahkan Manchester City 2-0 dan menang dramatis atas Arsenal. Total, 16 dari 18 poin berhasil diamankan dengan produktivitas 12 gol dan hanya kebobolan 5 kali. Carrick sukses membawa struktur pressing yang lebih rapi dan transisi cepat yang kini menjadikan target 4 besar sebagai harga mati. Salah satu kunci sukses taktik Carrick adalah tajamnya Benjamin Sesko yang terbukti menjadi senjata rahasia paling mematikan bagi United. Benjamin Sesko benar-benar menjadi solusi saat lini depan United menemui jalan buntu dengan catatan 8 gol musim ini, di mana 6 gol tercipta sepanjang tahun 2026. Data menunjukkan Sesko sebagai super sub paling krusial setelah mencetak gol-gol penentu di menit ke-93 lawan Fulham, menit ke-95 lawan West Ham, dan menit ke-71 lawan Everton. Bagi Sesko, waktu bermain yang singkat sudah cukup untuk memberikan dampak besar bagi tim. Namun di balik performa api lini depan, United kembali harus dipusingkan dengan cedera yang menimpa pilar pertahanan mereka, Lisandro Martinez. Manchester United harus kehilangan Lisandro Martinez yang diduga mengalami cedera betis setelah selalu menjadi starter dalam 9 laga terakhir. Meski tim medis memprediksi ia hanya absen 1 hingga 2 pekan, kehilangan agresivitasnya akan sangat terasa bagi pertahanan United. Situasi ini memaksa Carrick untuk segera menyiapkan Leny Yoro atau Aiden Heaven sebagai pengganti sementara. Selain urusan cedera, United juga dipastikan akan berpisah dengan Casemiro yang mulai melirik karir di luar kompetisi Eropa. Manchester United memilih tidak mengaktifkan opsi perpanjangan kontrak Casemiro yang bernilai 300.000 pound sterling per pekan. Meski Michael Carrick memuji pengaruh besarnya, Casemiro yang kini berusia 34 tahun dikabarkan mulai tertarik dengan tawaran dari Major League Soccer MLS. Pindah ke Amerika dianggap sebagai langkah cerdas bagi sang gelandang untuk menjaga karirnya di lingkungan yang tidak terlalu kompetitif. Berpindah ke tim tetangga, Manchester City siap mengeluarkan dana fantastis demi memperkuat sisi kanan pertahanan mereka musim depan. Manchester City dikabarkan siap menggelontorkan 75 juta euro untuk memboyong Tino Livramento dari Newcastle, meski valuasi pasarnya hanya 40 juta euro. Pep Guardiola sangat menginginkan bek berusia 23 tahun ini karena fleksibilitasnya dalam membangun serangan. Bagi Newcastle, tawaran sebesar itu tentu akan sangat sulit ditolak meskipun Livramento adalah aset penting mereka. Di tengah rencana belanja besar, City juga punya tugas berat untuk mempertahankan Bernardo Silva yang kontraknya masih menggantung karena belum ada kesepakatan kontrak baru. Situasi ini mulai dimanfaatkan klub-klub seperti Benfica, Juventus, hingga Chicago Fire yang siap menampung Silva secara gratis. Padahal kontribusinya masih vital dengan 36 laga, 2 gol, dan 5 assist musim ini. Kehilangan pemain secerdas Silva tanpa biaya transfer dianggap sebagai kesalahan manajemen yang sangat mahal bagi City. Rivalitas transfer juga memanas antara Liverpool dan Tottenham dalam memperebutkan tanda tangan gelandang muda berbakat asal Swedia.
Ketertarikan Liverpool terhadap Lucas Pickford membuat Tottenham langsung memasang bandrol tinggi sebesar 57 juta pound sterling mengingat kontrak Pickford masih panjang hingga 2031. Media Football Direct menyebut Spurs tidak dalam posisi terdesak untuk menjual. Musim ini, ia sudah tampil 26 kali dengan 1 gol dan 3 assist. Menutup rangkaian berita kali ini, ada isu serius terkait rencana pemerintah Inggris untuk memperketat aturan sponsor judi di Premier League. Pemerintah Inggris melalui Departemen for Culture, Media and Sport mulai mengambil langkah untuk menutup celah sponsorship judi luar lisensi di Premier League. Lisan Nandi menegaskan perlindungan bagi fans sangat penting, mengingat data menunjukkan anak muda usia 18-24 tahun paling rentan terhadap pengaruh judi. Liga sekelas Premier League diharapkan bisa berdiri di sisi regulasi yang benar dan tidak hanya sekedar mengejar keuntungan dari sponsor yang tidak berlisensi. Terima kasih Sobat Blessing sudah menonton. Pastikan loncengnya aktif supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu berita bola. Sampai jumpa besok. Salam Soccer Mania.